السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel YouTube Aku Tahu. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam saya curahkan kepada baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Neni Yulianita SI sebagai dosen mata kuliah Komunikasi Instruksional. Sebelum melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, saya harapkan teman-teman semuanya, apabila video ini bermanfaat dan berfaedah, jangan lupa like and comment. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa untuk membunyikan tombol loncengnya. Ting tong. Kebaikan teman-teman semuanya, saya doakan semoga Allah SWT memberkahi kehidupan teman-teman semuanya, dunia dan akhirat. Oke, untuk kesempatan hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membaca Iqra yang baik dan yang benar. Tentunya pada Iqra 1. Karena kalau seandainya Iqra 1 membacanya salah, tentu pada Iqra 2, 3 sampai 6 juga akan terdapat kesalahan ketika membaca. Maka dari itu, diwajibkan bagi orang tua maupun guru membaca terlebih dahulu aturan-aturan yang terdapat di dalam Iqra. Karena setiap Iqra 1 sampai Iqra 6 itu mempunyai aturan tersendiri. Membahas tentang bacaan Iqra atau metode Iqra, tidak sedikit orang mengetahui siapa penemu metode Iqra tersebut. Ngomong-ngomong, siapa ya? Apabila kalian teliti dan pernah melihat buku sampul belakang Iqra, ada gambar seorang kakek-kakek yang memegang tongkat. Beliau adalah penemu metode Iqra tersebut. Sebelumnya, yuk kita kenalan dulu terlebih dahulu. Beliau adalah Kiai Haji As'ad Human, lahir di tahun 1933 dan pada awal Februari 1996. Dalam usia 63 tahun, Kiai Haji As'ad Human telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala dan menghembuskan nafas terakhirnya di bulan suci Ramadan, hari Jumat sekitar pukul 11.30. Memang di mana sejak 14 Desember tahun 1995 ia telah sakit dan pernah diopname di Rumah Sakit Muhammadiyah Yogyakarta sekitar 2 bulan. Jenazah Kiai Haji As'ad Human disolatkan di Masjid Baitur Rahman, Selokraman, Kota Gede, Yogyakarta tempat ia mengabdi. Itulah sekilas tentang Kiai Haji As'ad Human yang menemukan metode Iqra ini. Semoga almarhum ditempatkan di tempat yang paling baik dan berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kita membahas tentang metode dan tujuan membaca Iqra. Keefektifan metode Iqra dapat dibuktikan secara ilmiah. Hanya butuh waktu setidaknya 18 bulan bagi anak usia 4-6 tahun untuk bisa membaca Al-Quran. Sementara itu, hanya butuh waktu 12 bulan bagi usia anak 7-9 tahun untuk bisa membaca Al-Quran. Sekarang kita beralih kepada prinsip metode Iqra. Prinsip metode Iqra yang pertama adalah Thariqat as-Sautiyah, penguasaan atau pengenalan huruf bunyi. Tentu ini terdapat di dalam Iqra pertama, seperti A, Ba, Ta, Ta, Ja, Ha, Kha, Da, Dha, Ro, Za, dan seterusnya. Kedua adalah Thariqat at-Tadrij, pengenalan dari yang mudah sampai yang sulit, dari level 1 atau Iqra 1 sampai Iqra 6. Ketiga, Thariqat Riyadatul Atfal, pengenalan melalui latihan-latihan di mana lebih menekankan pada anak untuk membaca aktif. Keempat,
at-tawassul fi maqasid la fil alat, yakni anak bisa membaca Al-Quran baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang terakhir adalah Thariqat Bimurad al-Istidadi wa Tabib, pengajaran yang harus memperhatikan kesiapan, kematangan, potensi-potensi, dan watak anak didik. Sedangkan tujuan metode Iqra adalah 1. Dapat membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. 2. Dapat melaksanakan sholat yang baik dan benar. 3. Dapat menghafal surat-surat pendek dan doa sehari-hari. Dan terakhir, dapat menulis huruf-huruf hijaiyah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang aturan-aturan yang terdapat di dalam Iqra 1. Di dalam Iqra 1 terdapat 8 aturan yang harus diketahui oleh orang tua maupun guru. Karena aturan dasar ini akan digunakan untuk level selanjutnya. Aturan yang pertama adalah sistem. Sistem ini memiliki 3 poin. Poin pertama adalah CBSA. CBSA atau cara belajar siswa aktif, guru menerangkan pokok bahasan, setelah itu santri aktif membaca sendiri. Guru sebagai penyimak saja, jangan sampai menuntun, kecuali hanya memberikan contoh pokok pelajaran. Poin kedua adalah sistem privat. Penyimakan seorang demi seorang secara bergantian. Bila klasikal, santri dikelompokkan berdasarkan persamaan kemampuan atau jilid. Guru menerangkan pokok-pokok pelajaran secara klasikal dengan menggunakan peraga. Dan secara acak santri dimohon membaca bahan latihan. Dan poin terakhir adalah poin 3, asistensi. Santri yang lebih tinggi pelajarannya dapat membantu menyimak santri lain. Aturan yang kedua mengenai judul-judul. Mengenai judul-judul, guru langsung memberi contoh bacaannya. Jadi, tidak perlu banyak penjelasan. Santri tidak dikenalkan istilah fathah, tanwin, sukun, dan seterusnya. Yang penting, santri betul bacaannya. Aturan ketiga, yaitu huruf yang dibaca. Sekali huruf dibaca betul, tidak boleh atau jangan diulang lagi. Aturan keempat adalah panjang pendeknya suatu bacaan. Bila santri keliru panjang-panjang dalam membaca huruf, maka guru dengan tegas harus memperingatkan. Sebab yang betul itu bacaannya dengan pendek-pendek. Dan membacanya agar diputus-putus bila perlu ditekan. Aturan yang kelima adalah kekeliruan dalam membaca suatu huruf. Bila santri keliru membaca huruf, cukup betulkan huruf-huruf yang keliru saja dengan cara isyarat. Umpamanya dengan kata-kata awas, stop, dan lain sebagainya. Bila dengan isyarat masih tetap keliru, berilah titian ingatan. Umpamanya santri lupa membaca huruf ro. Guru mengingatkan titiknya, yaitu bila tidak ada titiknya dibaca apa? Ayo. Bila masih tetap lupa, barulah tunjukkan bacaan yang sebenarnya. Aturan keenam adalah naik ke level selanjutnya. Pelajaran level 1 atau Iqra 1 berisi pengenalan huruf berfathah. Maka sebelum dikuasai benar, jangan naik ke jilid berikutnya. Sedangkan bila kemampuan maksimal tetap belum fasih, maka sementara boleh. Aturan yang ketujuh mengenai tentang loncat-loncat dalam suatu bacaan. Bagi santri yang betul-betul menguasai pelajaran dan sekiranya mampu berpacu dalam menyelesaikan belajarnya, maka membacanya boleh diloncat-loncatkan. Tidak harus utuh sehalaman. Aturan yang ke-8 atau aturan yang terakhir adalah EBTA. EBTA atau evaluasi belajar tahap akhir sebaiknya ditentukan guru pengujinya. Apakah ia boleh melanjutkan bacaan ke level selanjutnya? Baik itu level 2-6 atau ke level bacaan dalam bentuk mashaf Al-Quran atau tetap masih di Iqra. Nah, sekarang aku tahu bahwa pelajaran Iqra 1 adalah
Seluruhnya berisi pengenalan bunyi huruf tunggal berharokat fathah. Cara membacanya tidak diejah atau diurai, tidak seperti alif fathah A, B fathah ba, T fathah ta. Melainkan dibaca langsung A, ba, ta. Dan dibacanya pendek-pendek, tidak dibaca panjang-panjang seperti A, ba, ta, sa. Melainkan dibaca A, ba, ta, dan seterusnya. Itulah aturan-aturan yang terdapat di dalam Iqra 1. Semoga bermanfaat dan berfaedah untuk kita semua. Apabila ada usia dan waktu, kita berjumpa lagi di my channel YouTube Aku Tahu. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.